Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan hari ini, kita masuk pada pertemuan ke-6 yang akan membahas tentang pendahuluan aljabar boolean. Di sini, kita akan membahas definisi dan hukum-hukum aljabar boolean. Aljabar boolean bisa didefinisikan sebagai aljabar yang terdiri atas suatu himpunan dengan operasi jumlah atau disjungsi, kali atau konjungsi, dan komplement atau negasi, serta elemen 0 dan 1. Ditulis sebagai kurung, B itu menyatakan boolean, tanda plus, titik itu sebagai kali, aksen 1 di atas itu sebagai komplement, dan angka 0 serta 1. Sedangkan sifat-sifat yang memenuhi dari aljabar boolean, yang pertama adalah hukum identitas. Di sini ada dua, di mana jika A ditambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A dikali 1 juga sama dengan A. Yang kedua, hukum idempoten. Jika A ditambah A, hasilnya A. Yang kedua, A dikali A sama dengan A juga. Hukum yang ketiga komplement. Ada dua kondisi, yaitu A ditambah A komplement sama dengan 1. A dikali A komplement sama dengan 0. Hukum yang keempat, dominasi. A dikali 0 sama dengan 0, A ditambah 1 sama dengan 1. Hukum involusi, A komplement dikomplementkan lagi akan hasil sama dengan A. Hukum penyerapan, A ditambah dalam kurung A dikali B sama dengan A. A dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan A. Hukum ke-6. Hukum yang ketujuh yaitu hukum komutatif, berlaku kebalikan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedelapan, hukum asosiatif. A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikali C. Hukum yang ke-9 yaitu hukum distributif. A ditambah dalam kurung B kali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. A dikali B dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Hukum yang ke-10, De Morgan. A ditambah B dikomplementkan sama dengan A komplement dikali B komplement. Dalam kurung A kali B kemudian dikomplementkan sama dengan A komplement ditambah B komplement. Hukum 01, 0 komplement sama dengan 1. 1 komplement sama dengan 0. Hukum-hukum ini harus dipahami guna melakukan manipulasi atau pembuktian-pembuktian dalam aljabar boolean. Sebagai catatan untuk penyederhanaan penulisan, biasanya penulisan A titik B yang artinya kali itu biasanya langsung bisa dituliskan AB.
Perbedaan antara aljabar boolean dan aljabar biasa antara lain, ya, aljabar boolean bicara pada angka 01 dan aljabar biasa kita bicara pada aritmetik bilangan real. Yang pertama, hukum distributif penjumlahan dan perkalian seperti A ditambah dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah C benar untuk aljabar boolean, tetapi tidak benar untuk aljabar biasa. Yang kedua, aljabar boolean tidak memiliki kebalikan dari perkalian, multiplicative inverse, dan penjumlahan, sehingga tidak ada operasi pembagian dan pengurangan. Yang ketiga, sifat nomor 2 mendefinisikan operator yang dinamakan komplement yang tidak tersedia pada aljabar biasa. Jadi kalau di aljabar boolean ada komplement, kalau di aljabar biasa tidak ada komplement. Kalau di aljabar boolean tidak memiliki kebalikan perkalian penjumlahan, tapi di aljabar biasa ada kebalikan perkalian dan penjumlahan, yaitu pengurangan dan pembagian. Sifat yang keempat, perbedaan yang keempat, aljabar biasa memperlakukan bilangan real dengan himpunan yang tidak berhingga. Aljabar boolean memperlakukan himpunan elemen B boolean yang sampai sekarang belum didefinisikan, tetapi pada aljabar boolean, dua nilai yaitu nilai 0 dan 1. Syarat aljabar boolean, hal yang penting dalam membedakan elemen himpunan dan peubah atau variabel pada sistem aljabar. Aljabar ada dua, aljabar biasa dan aljabar boolean. Kalau dilihat elemen himpunannya, kedua aljabar memiliki elemen himpunan yang sama, bilangan real dua-duanya. Dilihat dari segi peubah, aljabar biasa biasanya menggunakan A, B, C, abjad kecil, sedangkan untuk aljabar boolean kita menggunakan X, Y, Z. Suatu aljabar boolean harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, elemen himpunan B, yaitu boolean. Yang kedua, kaidah atau aturan operasi untuk dua operator binar. Yang ketiga, himpunan B ini, boolean ini, bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi postulat Huntington. Kita lihat aljabar dua nilai. Aljabar boolean dua nilai di sini didefinisikan pada sebuah himpunan dengan dua buah elemen B sama dengan kurung kurawal 0 dan 1, kurung kurawal tutup, dengan kaidah operator penjumlahan dan perkalian. Jadi di sini ada dua variabel A, B. Karena ada dua, maka kita buat kombinasinya menjadi 4. 4 itu dari mana? 2 pangkat 2. Jadi ada 4 kombinasi. Kemudian hasil dari operasi perkaliannya, di sini 0, 0 hasilnya 0, 0, 1 hasilnya 0, 1, 0 hasilnya 0, 1, 1 hasilnya 1. Sedangkan tabel yang kedua, untuk operasi penjumlahan, perhatikan 001, 011, 101, 101, 111. Kemudian untuk operasi komplement, 0 dikomplementkan akan menghasilkan 1, 1 dikomplementkan akan menghasilkan 0. Nah, untuk mudah dalam menghafal,
Di sini perhatikan angka yang paling kecil. Misalkan di tabel yang pertama itu perkalian yang menghasilkan 1 itu yang seperti apa? Oh, ternyata jika variabelnya bernilai 1 semua. Nah, untuk tabel yang kedua, kita hafalkan, oh, kapan dia penjumlahan itu bernilai 0? Oh, ternyata jika semua variabelnya bernilai 0 semua. Ini untuk memudahkan menghafalkan kombinasi dari variabel pada aljabar boolean. Kita masuk pada prinsip dualitas. Prinsip dualitas misalkan S adalah kesamaan tentang aljabar boolean yang melibatkan operasi jumlah, kali, dan komplement. Maka jika pernyataan S bintang diperoleh dengan cara mengganti perkalian dengan penjumlahan, penjumlahan dengan perkalian, 0 dengan 1, 1 dengan 0, maka kesamaan S bintang juga dikatakan benar. S bintang disebut sebagai dual dari S. Jadi di sini pada prinsipnya dualitas itu kebalikan dari aljabar boolean yang kita miliki. Misalkan aljabar boolean kita punya S, maka dualnya menjadi S bintang. Cara mendapatkannya bagaimana? Tinggal mengubah operasi yang dimiliki oleh S. Kalau di S ada penjumlahan, maka dualnya menjadi perkalian. Kalau S ada kali, maka dualnya menjadi penjumlahan. Kalau ada komplement, maka di non-komplementkan. Kalau ada 0, maka dualnya menjadi 1, dan jika di S ada 1, maka dualnya menjadi 0. Nah, contoh dualitas di sini, perhatikan ya, di sana ada 2, diberikan 2. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Yang kedua, soal yang kedua, A ditambah 0 sama dengan A. Diminta Anda mencari bentuk dualnya. Oke, kita jawab. Yang pertama, A, di S-nya kali, maka berubah menjadi plus atau tambah. Dalam kurung, B dikali C, kebalikan dari jumlah di soal. Sama dengan, dalam kurung, A ditambah B, kebalikan dari perkalian, dikali, kebalikan dari penjumlahan, dalam kurung, A ditambah C, kebalikan dari perkalian. Yang kedua, A ditambah 0 sama dengan A, maka dualnya menjadi A dikali 1 sama dengan A. Selain untuk mencari dual, hukum-hukum aljabar boolean tadi yang ada 9 hukum bisa digunakan untuk melakukan pembuktian sifat-sifat aljabar booleannya. Misalkan kita ingin membuktikan bahwa A ditambah A sama dengan A. Caranya bagaimana? Nah, di sini A ditambah A sama dengan dalam kurung A ditambah A dikali 1. Nah, di sini kita menggunakan hukum identitas, bahwa suatu bilangan berapapun kalau dikali 1 adalah hasilnya dirinya sendiri. Kemudian, sama dengan dalam kurung A ditambah A dikali, satunya kita ubah menjadi A ditambah A komplement. Hukum mana yang kita gunakan? Hukum komplement. Nah, sehingga di sini dengan hukum distributif, kita bisa, oh yang sama apa? Variabel A dimiliki oleh kurung pertama dan kurung kedua. Maka A-nya bisa kita keluarkan sehingga A ditambah dalam kurung A dikali A komplement. Nah, kemudian
A dikali A komplement, menurut hukum komplement itu hasilnya 0. Sehingga A ditambah 0. Menurut identitas, suatu angka ditambah 0, maka hasilnya dirinya sendiri. Maka A ditambah 0, hasilnya sama dengan A. Maka pembuktian ini terbukti. Nah, untuk memperlancar pengerjaan, di sini bisa dikerjakan beberapa soal. Di sini buktikan untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean. Jadi ada 4 soal. Nah, kemudian dicontohkan yang pertama. Jadi di sini A ditambah A komplement kali B sama dengan diminta untuk membuktikan A ditambah B. Nah, kita perhatikan di sini langkah yang pertama ternyata dia menggunakan hukum penyerapan. Ya. Jadi di sini A ditambah A kali B itu hasilnya A. Ya kan? Ditambah dengan A komplement dikali B. Nah, ternyata bentuk ini mendekati hukum asosiatif, sehingga kita bisa ubah menjadi A ditambah dalam kurung AB ditambah A komplement kali B. Kemudian dari yang ada di dalam kurung kita buat ke dalam hukum distributif yang sama apa? B-nya. Sehingga sama dengan A ditambah, ini koreksi ya, harusnya setelah A bukan kali tapi ditambah dalam kurung A ditambah A komplement kali B. A ditambah A komplement hasilnya 1 menurut hukum komplement, sehingga sama dengan A ditambah 1 dikali B. Menurut identitas suatu bilangan dikali 1, maka hasilnya dirinya sendiri. Sehingga di sini sama dengan A ditambah B, maka terbukti. Untuk selanjutnya, kita masuk pada pembahasan fungsi boolean. Pada aljabar boolean 2 nilai, B sama dengan 0 dan 1, peubah atau variabel X disebut dengan peubah boolean atau peubah biner, jika nilainya hanya dari B. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner adalah ekspresi yang dibentuk dari peubah biner, 2 buah operator jumlah dan kali operator uner yaitu komplement, tanda kurung, dan tanda sama dengan. Setiap peubah boolean termasuk komplemennya disebut literal. Kita lihat contoh pada fungsi boolean bagian bawah. Di sini ada 5 contoh. Contoh yang pertama, fungsi boolean dengan satu variabel yaitu X. Kemudian yang kedua, fungsi boolean dengan 2 variabel yaitu X dan Y atau dikatakan 2 literal. Yang ketiga, fungsi boolean dengan 2 literal X dan Y. Yang keempat, fungsi boolean dengan 2 literal X dan Y. Yang kelima, fungsi boolean dengan 3 literal X, Y, dan Z atau 3 peubah, 3 variabel. Oke, kemudian bagaimana cara menyatakan fungsi boolean? Pada contoh nomor 5 terdiri dari 3 variabel, X, Y, dan Z aksen. Fungsi tersebut akan bernilai 1 jika X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 0. Nah, di sini
bisa dibuktikan F1, 1, 0. Kalau dimasukkan ke dalam rumus fungsinya, X kali Y kali Z aksen, maka 1 dikali 1 dikali 0 komplement. 0 komplement akan berubah menjadi 1, sehingga 1 kali 1 kali 1. Nah, di sini dalam kurung 1 kali 1 hasilnya 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Dan bernilai 0 untuk yang lain. Jadi selain angka yang digunakan X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 0, maka selain itu bernilai 0. Selain secara aljabar, fungsi boolean bisa dinyatakan dengan tabel kebenaran atau truth table. Nah, jadi dari contoh 5, F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X kali Y kali Z aksen. Kalau dibuat ke dalam tabel kebenarannya, perhatikan halaman 12. Jadi kita buat dulu, karena ada 3 variabel, maka kombinasi dari 3 variabel ini 2 pangkat 3. Jadi ada 8 kombinasi. Untuk memudahkannya, Anda buat di sini 0-nya 4, 4 ya, 1-nya 4, setelah itu 2 dan 1 1. Jadi 0-nya 2, 1-nya 2, 0-nya 2, 1-nya 2. Nah, kemudian kombinasi yang ketiga 01 01 01 01. Nah, di sini ada 8 kombinasi. Nah, tadi yang memberikan nilai 1 itu pada saat X-nya sama dengan 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Nah, bisa dibuktikan nih dalam tabel kebenaran. Sedangkan yang lain itu ternyata bernilai 0 semua. Oke, kita lanjut bahasannya. Kita masuk ke dalam fungsi komplement. Fungsi komplement dari suatu fungsi F, yaitu F aksen, dapat dicari dengan menukarkan nilai 0 menjadi 1 dan nilai 1 menjadi 0, serta menukar penjumlahan menjadi perkalian dan perkalian menjadi penjumlahan. Ada 2 cara yang dapat digunakan untuk membentuk fungsi komplement. Yang pertama, menggunakan hukum De Morgan. Jadi, jika kita mempunyai fungsi boolean dijumlahkan, kemudian dicari komplemennya, maka hasilnya sama dengan, jadi di sini contohnya, X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai Xn, kemudian dikomplementkan, hasilnya sama dengan X1 komplement, jumlah jadi kali, jadi dikali X2 komplement, dan seterusnya dikali Xn komplement. Dan dualnya, jika X1 dikali X2 dikali dan seterusnya dikali Xn, kemudian dicari komplemennya, maka hasilnya sama dengan X1 komplement ditambah X2 komplement ditambah sampai dengan seterusnya sampai Xn komplement. Oke, misalkan kita punya soal Fx sama Fx, Y, Z sama dengan X dikali dalam kurung Y aksen dikali Z aksen ditambah Y kali Z. Diminta untuk mencari fungsi komplemennya dengan cara, di sini dari fungsi awal X dikali dalam kurung Y aksen Z aksen ditambah YZ, itu Anda kasih kurung, kemudian dikomplementkan. Nah, sehingga X dikomplementkan hasilnya X aksen, kali dikomplementkan jadi plus, yang ada di dalam kurung juga komplement. Jadi Y aksen, Z aksen ditambah YZ, tutup kurung komplement. Nah, kemudian kita akan mengkomplementkan yang ada di dalam kurung. Kita pisahkan, sehingga di sini X aksen plus
Nah, fungsi yang pertama, Y aksen, Z aksen, komplement. Tambah yang ada di dalam kurung jadi kali. Jadi kali, kemudian YZ komplement. Nah, sehingga kita jabarkan yang ada di dalam kurung, X aksen ditambah Y komplement dikomplementkan menjadi Y, kali dikomplementkan menjadi plus, Z aksen dikomplementkan menjadi Z. Kemudian dikali yang ada di dalam kurung berikutnya, Y dikomplementkan menjadi Y aksen, kali dikomplementkan menjadi plus, Z dikomplementkan menjadi Z aksen. Nah, ini bentuk dari fungsi komplementnya. Nah, cara yang kedua, untuk mencari komplement dengan menggunakan prinsip dualitas. Jadi, kita mencari fungsi dualnya dulu dari fungsi F. Dari fungsi dual tersebut baru kita komplementkan. Nah, jadi di sini tadi soalnya F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X dikali dalam kurung Y aksen Z aksen ditambah YZ. Bentuk dualnya F sama dengan X ditambah Y aksen ditambah Z aksen kali dalam kurung Y ditambah Z. Nah, baru dari fungsi dual ini kita cari komplementnya. Yaitu hasil komplementnya X dikomplementkan menjadi X aksen. Y aksen dikomplementkan menjadi Y. Z aksen dikomplementkan menjadi Z. Y dikomplementkan menjadi Y aksen. Z dikomplementkan menjadi Z aksen. Nah, ini ternyata langkahnya lebih cepat cara dual dibandingkan uraian dengan menggunakan metode De Morgan. Tapi pada prinsipnya, silakan pilih salah satu yang menurut Anda mudah dipahami. Nah, sebagai latihan di sini Anda kerjakan, coba cari komplement dari 6 soal yang ada di halaman 15. Nah, demikian isi dari pertemuan ke-6. Nanti kita lanjutkan bahasannya di pertemuan ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembahasannya.